Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Namo Buddhaya. Witetong Tien. Selamat malam. Rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pembimas Kristen, Bu Eva, Kanwil Penangkap Provinsi Bali, yang saya hormati juga dan yang saya muliakan seluruh pendeta Kota Denpasar yang hadir pada hari ini, yang berbahagia, dan yang saya hormati Pak Dr. Jonathan Andre, yang saya hormati juga Ketua FKUB dan seluruh anggota dari majelis-majelis agama Kota Denpasar, yang saya hormati juga dari Kesbangpol Pak Kabid, dan yang saya hormati para pemuda Kristen, dan yang saya hormati pula seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan yang sama-sama mencintai Tuhan adalah seluruh umat Kristiani yang berbahagia. Menanam tomat bertemu mantan pacar. Cakep. Mantan pacarnya tambah ayu dan senyumnya manis. Selamat kepada MPUK Kota Denpasar. Semoga MPUK Kota Denpasar bersama umat semakin rukun dan harmonis. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. Dari gunung sampai ke kota laut. Itu reklame Indomie. Dari Sabang sampai Merauke. Dari gunung sampai kota laut. Sedikit saja Bapak Ibu. Teman-teman semua, saudara-saudara yang berbahagia dan para pendeta yang kami muliakan, saya berterima kasih pada hari ini di Daulat. Jadi mungkin ini saya bisa bertatap muka terakhir kepada saudara kami, umat Kristiani di Kota Denpasar. Karena nanti saya 1 Januari sudah purna. Jadi goodbye ladies and gentlemen. Dan saya berterima kasih pada tanggal 1 Januari, purna tugas saya itu dirayakan oleh seluruh dunia. Dengan menggelegarnya kembang api di seluruh dunia, saya berterima kasih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau nanti mendengarkan tahun baru, kembang apinya menggelegar di seluruh dunia, itu pertanda Kepala Kantor Agama Kota Denpasar purna tugas. Dan sampai 3,5 tahun tidak terasa. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa saya bersama-sama dengan seluruh pendeta Kristiani di Kota Denpasar dan seluruh umat bersama-sama selalu berdampingan. Saya dibantu oleh saudara kami dari yang saya muliakan seluruh pendeta. Alhamdulillah. Astungkare, puji syukur bahwa Kota Denpasar masih bisa terjaga keharmonisannya. Dan bahkan Kota Denpasar itu sekarang melaju untuk mencari 10 besar kota toleransi di seluruh Indonesia. Maka itu saudara-saudara kami yang ada di Kota Denpasar, mari tetap jaga bahwa Kota Denpasar ini bisa tetap terjaga karena Kota Denpasar adalah sebagai miniaturnya Republik Indonesia. Apa saja alih, apa saja ada di Kota Denpasar. Dari air, dari penduduk yang padat, dari sungai-sungai yang semakin sempit, pasti ada. Ya. Itu artinya Kota Denpasar adalah miniatur Republik Indonesia. Kita tahu bahwa yang ada di sini adalah semua mencintai Tuhan.
mencintai kedamaian. Maka itu kita ini adalah orang-orang yang beragama. Dan jangan sampai perbedaan agama ini menyebabkan kita terpecah karena perbedaan. Jangan sampai. Karena kalau perpecahan karena akibat perbedaan agama, Ibu Pertiwi bisa menangis, Bapak. Lihat Ibu Pertiwi. Itu keroncong, Bapak Ibu. Jangan sampai Ibu Pertiwi ini menangis gara-gara kita berbeda agama. Dulu pernah, Bapak Ibu, gara-gara kita berbeda agama, hampir negeri kita terpecah. Pada abad ke-7, ada namanya Raja Sanja. Dari kerajaan Mataram kuno, itu dinasti Sanjaya. Raja yang kedua, Rakai Panangkaran, pindah agama, pindah keyakinan ke Buddhis. Di sana ada dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Lama, karena perpindahan keyakinan ini, lama mencari kerukunan. Maka itu ada celah. Raja ke-6 dari Mataram kuno yang namanya Rakai Pikatan, kawin lintas agama dengan seorang putri Raja Semaratungga dari dinasti Sailendra yang bernama Pramudiawardhani. Persis sama cantiknya dengan ibu-ibu yang ada di sini. Begitu kawin dengan lintas agama, maka kerajaan Mataram kuno di bawah pimpinan Rakai Pikatan terjadi keharmonisan antara kedua agama yang nyaris terpecah dan negeri kita hampir terpecah. Dengan keharmonisan kedua agama ini, maka Pramudiawardhani meresmikan Candi Borobudur yang terbesar di, dan Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan yang terbesar juga. Begitu kedua agama ini mencapai puncak keharmonisannya, disitulah para karya sastra, para pujangga-pujangga Indonesia, Nusantara itu menghasilkan menulis sebuah karya sastra terbesar zaman itu. Salah satu pujangga Rakawi yang besar itu adalah namanya Empu Tantular, Bapak. Empu Tantular menulis yang namanya Sutta Soma atau disebut dengan pula Purusada Santa. Salah satu teks aslinya berbunyi, Rua Neka Datu Winus Warabuddha Wiswa. Bineki Rako Ringapan Kenaparwanosen Mangkang Jinatwa Kelawan Siwa Tata Tumbal Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma. Itu bahasa Jawa kuno, Bapak Ibu. Tahu artinya? Kalau tahu artinya silakan bisa pulang hari ini. Ada dua kebenaran yang termasyhur saat itu adalah kebenaran Buddha dan kebenaran Siwa. Walaupun berbeda kedua kebenaran ini, tetapi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Itulah tatwa Siwa dan tatwa Buddha. Bineka berbeda itu, tunggal ika, satu itu. Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada Dharma yang kedua. Inilah menjadi ikatan. Semua agama-agama itu diikat yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Maka founding fathers kita, para pendahulu kita mengikat semua agama menjadi satu yang dalam falsafah sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak salah para pendahulu kita mengangkat salah satu istilah dalam Sutta Soma untuk mengikat semua agama yang ada di. Dan sampai saat ini semua agama-agama di Indonesia diikat dan sudah menjadi keharmonisan kita bersama. Kenapa lambang kita adalah burung Garuda, Bapak Ibu? Para pendahulu kita mengangkat burung Garuda adalah sebagai lambang negara kita. Karena burung Garuda itu adalah sebagai burung universal, burung nasionalisme, burung kepahlawanan bagi bangsa Indonesia. Karena kepahlawanannya sampai di India ditembangkan, Bapak Ibu. Di India.
Karena India itu adalah karya sastranya sangat besar. Om Tat Purucaya Wimahi Warna Pacaya Dimahi Tano Garuda Pracodaya Tano Garuda Pracodaya. Wahai Sang Garuda, berikanlah kami pencerahan. Wahai Sang Garuda, berikanlah kami pencerahan. Pencerahan kepada siapa? Pencerahan kepada Dia Tat Purusa yang abadi. Jadi burung emas ini mencerahkan semua manusia untuk mendapatkan keabadian. Itulah sebabnya burung Garuda itu dipahatkan dalam candi-candi yang ada di Pulau Jawa. Dalam mitologi Bapak Ibu disebutkan kenapa Sang Garuda itu sebagai lambang. Dalam Adiparwa, sastra Jawa kuno Adiparwa menyebutkan bahwa Sang Garuda memiliki ibu, namanya sang ibunya adalah Dewi Winata. Dewi Winata ini diperbudak oleh ular-ular. Diperbudak. Ular-ular ini memiliki ibu namanya Dewi Kadru. Ular-ular ini tiada lain adalah seperti kolonialisme dan imperialisme yang menjajah negeri kita. Untuk membebaskan ibunya dari perbudakan ular-ular, maka Sang Garuda ini harus mencari tirta amerta ke sorga. Maka itu Sang Garuda dengan jiwa kepahlawanan ingin membantu ibunya membebaskan dari perbudakan ular-ular, maka Sang Garuda ini mencari tirta amerta. Setelah mendapatkan tirta amerta, maka dibebaskanlah ibunya dari perbudakan ular-ular. Setelah Sang Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan ular-ular, maka Sang Garuda ini pulanglah ke sorga. Jadi setelah memparipurnakan tugasnya, maka Sang Garuda pulanglah ke sorga. Di manakah letak sorga? Sekarang kita lihat sorganya. Di mana letak sorga itu? Itu nyanyiannya Agnes Monica, Bapak Ibu. Ada lagi mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga. Dari nyanyian pun kita kelihatan ada sorga di negeri kita. Itu di nyanyian. Bahkan para penulis pengarang-pengarang Arab Saudi yang namanya adalah Ibnu Battuta yang pernah datang ke Indonesia, dalam bukunya Dabaksin Namasin mengatakan bahwa Indonesia, Nusantara ini adalah sebagai cukilan-cukilan sorga. Itu Ibnu Battuta dari Arab Saudi yang pernah datang ke sini. Mengatakan bahwa Indonesia ini adalah cukilan-cukilan sorga. Jadi yang jelas di manakah letak sorga itu? Bapak Ibu kalau tahu Kiskindakanda, Walmiki Ramayana, ada Kiskindakanda itu ditulis abad kira-kira abad kedua oleh Walmiki Ramayana. Di sana dijelaskan bahwa Sang Garuda setelah memparipurnakan tugasnya, maka Sang Garuda pulang ke pohon-pohon yang ranum. Artinya pohon-pohon yang lebat. Maka itu Nusantara ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan Sang Garuda biar pulang ke sini. Maka itu Indonesia itu lebat hutan-hutannya. Kalau hutannya lebat, jangan dibuatkan gundul seperti banjir di Aceh itu. Itu akibatnya itu. Tapi dipelihara, dijaga. Pulanglah Sang Garuda ke tempat pohon-pohon yang ranum dan penuh dengan biji-bijian. Pohon yang ranum itu, maka Sang Garuda itu mengepakkan sayapnya dari Sabang sampai Merauke, menjaga semua wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan menjaga semua hasil-hasil bumi Ibu Pertiwi ini dijaga oleh Sang Garuda. Sayapnya demikian. Tidak ada Garuda kita begini. Pasti begini, mengepakkan sayapnya dari Sabang sampai Merauke, dan hasil bumi, hasil kekayaan alam Indonesia itu dijaga oleh Sang Garuda. Maka itu lambang Sang Garuda itu adalah pohon beringin di dadanya. Itu artinya pohon-pohon yang ranum, hutan-hutan kita. Dan juga terdiri dari padi dan kapas. Itu Indonesia adalah penghasil padi-padian dan biji-bijian. Maka itu Jawa itu dalam bahasa Sanskerta adalah disebut dengan
pulau penghasil biji-bijian. Dan juga di samping penghasil biji-bijian, Indonesia, Nusantara adalah penghasil tambang-tambang emas, tambang-tambang perak. Maka itu ada lambangnya adalah rantai. Kenapa Indonesia penghasil emas? Ada disebutkan Bapak Ibu, bahasa Sanskertanya. Di dalam Kiskindakanda, Ramayana, Dewi Sita itu adalah istrinya Sang Rama. Sang Rama kehilangan istrinya dan meminta bantuan kepada Sang Sugriwa untuk mencari istrinya. Di manakah istri saya? Maka terjadilah MOU antara Sri Rama dengan Sang Sugriwa. Dibantulah Sang Rama oleh Sang Sugriwa. Begini, Sang Sugriwa itu sebenarnya pernah menjelajahi seluruh wilayah-wilayah yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena begitu dia kalah berperang melawan kakaknya Sang Subali, dia merantau, terus merantau. Maka wilayah yang ada di bumi ini diketahui oleh Sang Sugriwa. Maka apa kata Sang Sugriwa? Dikumpulkanlah para pasukan kera. Yadna yanto yawadwipam, sapta rajo pasupitam, suwarna rupiam kadwipam, suwarna karamanditam. Wahai pasukan kera, jelajahilah pulau Jawa. Yatna yanto yawadwipam, jelajahilah pulau Jawa. Sapta rajo pasupitam, yang dikelilingi oleh 7 wilayah yang menghasilkan emas. 7 wilayah yang menghasilkan emas. Sebagai pulau-pulau yang menghasilkan tambang-tambang emas, tambang-tambang perak. 7 wilayah yang menghasilkan emas. Yang pertama adalah Suwarna Dwipa. Suwarna emas, Dwipa adalah pulau. Tiada lain adalah pulau Sumatera. Jadi kalau di Sumatera tambang-tambang emas itu banyak itu. Kemudian yang kedua adalah Barhina Dwipa, Borneo, kemudian Kalimantan. Juga penghasil tambang-tambang emas, tambang-tambang perak, batu bara, dan hasil bumi lainnya. Yang ketiga adalah Sangka Dwipa, yaitu pulau yang berhuruf K, Sangka Dwipa, adalah Sulawesi dan Maluku. Penghasil rempah-rempah, hasil bumi juga. Kemudian Sanga Dwipa, pulau yang berjumlah 9. Lombok, Sumba, Sumbawa, Solor, Roti, dan seterusnya Kupang, NTT. Itu adalah penghasil emas dan perak, aluminium, kemudian ada boksit di sebelah sana, NTT, Kupang. Kemudian Bali Dwipa, Pulau Bali, penghasil emas Bapak Ibu, Pulau Bali. Dan yang terakhir adalah Jawa Dwipa, Mati Keramanya Siso Nama Parwata. Dan yang sekarang yang ada di ujung pulau Nusantara ini adalah tiada lain adalah memiliki gunung yang bersalju, namanya adalah Jaya Wijaya. Itulah penghasil emas Irian Jaya sampai sekarang. Itulah pulau-pulau kita, dan Jawa Dwipa adalah penghasil emas. Indonesia ini adalah penghasil emas, tambang-tambang emas. Jangankan pulau saja yang menghasil emas, orang-orangnya pun juga adalah bisa menghasil emas. Ada emas dagang bakso, ada emas dagang soto itu. Pulaunya emas, apalagi manusianya emas itu semua. Ini luar biasa Indonesia ini Bapak Ibu. Maka itu kita ini berada di wilayah yang namanya Pulau Sorga. Yang menempati itu para malaikat dan para dewa. Makanya para dewa itu sekarang banyak datang ke Bali. Sehingga Bali itulah Pulau Dewata. Tahu kenapa Bali sebagai penghasil emas? Emasnya Bali adalah budaya, adat istiadat, pariwisata budaya. Berapa penghasilan Bali setiap tahun? 107 triliun Bapak Ibu per tahun. Nomor 2 penghasilnya di Indonesia. Kalau 107 triliun membuat jalan tol dari Gilimanuk sampai ke Mengwi dapat kira-kira 6 jalan tol itu. Setiap tahun buat itu. 107. Inilah kekayaan alam Indonesia yang dijaga. Maka itu burung Garuda itu menjaga kita, wilayah kita dijaga oleh burung Garuda. Maka itu Bapak Ibu jangan pernah kita meninggalkan sejarah. De historia es magistra viti. Jangan pernah kita melupakan sejarah, karena sejarah itu adalah gurunya kehidupan. Indonesia ini belum Indonesia namanya adalah Dwipantara Bapak Ibu. Dwipantara adalah Dwipa pulau, antara adalah pulau-pulau yang ada di seberang. Kemudian namanya Nusantara. Nusa adalah pulau, antara adalah pulau yang ada di seberang.
Inilah nama-nama yang dulu pernah dinamai oleh orang-orang penjelajah dari India dan juga dari Timur Tengah. Hasil bumi Indonesia ini terdengar sampai ke Eropa, sehingga Indonesia itu dijajah 350 tahun oleh bangsa Eropa. Kenapa? Karena sudah mendengar bahwa Indonesia itulah penghasil bumi dan penghasil tambang-tambang emas dan tambang-tambang perak. Bayangkan 350 tahun Indonesia dijajah. Hasil bumi kekayaan Indonesia dibawa. Dari manakah dibawa? Penghasil tambang, kemudian hasil bumi itu dibawa dari Indonesia ke Cina, Cina ke Petra, Petra itu Yordania, ini perdagangan pelabuhan perdagangan. Kemudian dari Petra ke Damaskus di Suriah, kemudian dari sana baru ke Eropa. Itu perjalanan membawa hasil rempah-rempah Indonesia yang dibawa oleh para kolonialisme yang ada di Indonesia. Inilah kekayaan kita yang harus diselamatkan oleh kita semua. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih semua pada saudara kami yang umat Kristiani, karena pada hari ini saya bisa bertemu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Dan yang terakhir, dengan semangat hari Natal, ada firman Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Gloria in ex celestia. Segala yang mulia itu dari Tuhan datang di tempat yang tinggi. Et intera bat hum minibus unai pulum tasbi. Segala damai di bumi itu datangnya dari semua manusia. Jadi damai di bumi untuk manusia, bukan sekedar untuk umat-umat Kristiani saja. Tapi damai ini adalah untuk semua umat manusia. Wa halam arti salam wa binasil masaro. Itu bahasa Arabnya itu. Artinya apa? Itu dari yang tadi artinya itu. Kalau bahasa Hindunya, bahasa Sanskerta adalah Wasudewa Kutumbakam. Kalau bahasa Balinya Nyamo Braya. Kalau bahasa Minahasa Samua Basodara. Itu bahasa-bahasa Bapak Ibu. Teman-teman semua, saudara kami yang berbahagia, pada hari ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan saya berterima kasih kepada Pak Panitia, Pak Dokter, dan seluruh teman-teman pendeta, saudara kami yang saya sangat muliakan. Mudah-mudahan dengan semangat ini, hari Natal, pesan Natal hari ini. Pesan Natal adalah kebersamaan. Pesan Natal adalah kebangsaan. Pesan Natal adalah bahwa kita ini adalah semua bersaudara. Tidak lain adalah satu ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Maka itu, mari kita cintai diri sendiri, cintai keluarga, cintai NPUK dan umat Kristiani yang ada di Kota Denpasar, agar kerukunan, keharmonisan tetap terjaga. Selama gunung-gunung berdiri tegak, selama air mengalirkan airnya, selama itu kita tetap jaga kerukunan NPUK Kota Denpasar. Terakhir saya tutup dengan pantun. Ikan tuna makan terasi, ikan hiu makan tomat. Kira-kira tidak ada ikannya makan terasi. Tapi yang jelas ada artinya Bapak Ibu. Ikan tuna makan terasi, ikan hiu makan tomat. Sekian dan terima kasih and thank you very much. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum bisep amasya. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.